Doa ke-15 surat Al-Kahfi ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita sebuah kisah para pemuda yang sangat luar biasa. Para pemuda yang memiliki semangat tinggi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di masa mudanya. Mereka adalah para pemuda Ashabul Kahfi. Akan tetapi, mereka mendapatkan banyak ancaman. Mereka mendapatkan banyak tekanan. Bahkan mereka dipaksa untuk menyembah berhala, menyekutukan Allah oleh raja yang zalim yang berkuasa pada saat itu. Mereka diancam akan dibunuh kalau tidak melakukan perintah yang diperintahkan oleh raja yang zalim itu. Akan tetapi, para pemuda Ashabul Kahfi ini memiliki prinsip yang kuat. Mereka memiliki prinsip yang kuat yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendapatkan banyak tekanan, mendapatkan banyak ancaman, bahkan diancam akan dibunuh, akhirnya mereka melakukan musyawarah dengan para pemuda yang lainnya dan akhirnya memutuskan bahwa mereka akan meninggalkan negeri tersebut. Karena pada saat itu, negeri tersebut sedang dikuasai oleh kebatilan. Yang bahkan itu akan bisa membahayakan dirinya dan membahayakan keimanannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhijrah ke tempat yang lain. Nah, ketika mereka dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah gua yang akhirnya gua itu dijadikan oleh mereka sebagai tempat tinggal sementara untuk berlindung dari kejaran para pasukan raja yang zalim itu. Ketika mereka memasuki sebuah gua, mereka mengadukan semuanya permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hadirin rahimakumullah. Dalam cerita ini, Allah ingin menyampaikan bahwa ini cerita para pemuda yang sangat luar biasa. Para pemuda yang memiliki prinsip. Para pemuda yang tidak ikut-ikutan. Para pemuda yang tidak ikut terbawa arus. Karena pada saat itu mereka menyadari bahwa lingkungannya sedang tidak baik-baik saja. Bahwa lingkungannya itu akan membahayakan dirinya, membahayakan keimanannya. Para pemuda itu akhirnya memutuskan untuk pergi ke sebuah gua. Dan ketika mereka memasuki gua itu, mereka berdoa kepada Allah. Dan yang akhirnya Allah pun mengabulkan doa mereka. Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya berupa menidurkan mereka selama 309 tahun. Mereka tidak pernah merasakan ada ancaman. Mereka tidak pernah merasakan ada ancaman kepada diri mereka. Sampai Allah membangunkan mereka pada saat lingkungannya sudah baik. Dan ketika itu pun rajanya adalah raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Mari kita sama-sama ambil faidah dari kisah ini. Di antaranya adalah mari kita menjadi pemuda yang cerdas. Pemuda yang memiliki prinsip, pemuda yang tidak ikut terbawa arus. Seperti apa yang dilakukan oleh para pemuda Ashabul Kahfi ini. Ketika kebanyakan orang menyembah berhala, ketika kebanyakan orang menyekutukan Allah, maka mereka tetap berpegang teguh pada prinsipnya, yaitu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita sama-sama harus memiliki prinsip dalam hidup kita. Ketika ada teman kita yang mengajak kepada keburukan, atau mengajak kita kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tegas menolaknya. Bahwa itu akan membahayakan diri kita. Bahwa itu akan membahayakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah pemuda yang cerdas, pemuda yang bisa mempengaruhi, bukan dipengaruhi, pemuda yang bisa mewarnai, bukan diwarnai. Dari kisah ini, mari kita sama-sama
menjadi pemuda yang memiliki prinsip, pemuda yang cerdas. Dan mari kita sama-sama isi masa muda kita dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan amal-amal soleh dan meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada suatu hari nanti kita akan ditanya, untuk apa masa muda kita habiskan? Untuk apa waktu kita habiskan? Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu golongan yang diceritakan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang dimana nanti ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana tidak ada naungan lagi selain naungannya. Di antaranya adalah para pemuda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dari cerita daripada kisah Ashabul Kahfi.